Dengan demikian, kalau kita tadi saya bicara, kalau kita tergiur pada tawaran-tawaran jangka pendek, beberapa negara melakukan itu terus terang. Karena dengan adanya tawaran jangka pendek, transaksional, nanti kalau kamu menormalisasi hubungan dengan Israel, maka kamu akan diberi 1, 2, 3 dan sebagainya. Sampai Pak Luhut waktu itu datang khusus ke saya. Dia bilang gini, lo nggak boleh sakit, lo nggak boleh sakit, lo sama gua nggak boleh sakit, lo sakit tumbang semuanya. Gitu. Jadi itu yang menjadi penguat saya nggak boleh sakit, saya nggak boleh sakit. Dan saya selalu bilang, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Bahwa perjalanan apapun, sekuat apapun kita, pasti ada titik akhir. Dan kita harus siap dengan titik akhir itu. Seperti hidup kita. Mau kita orang kaya, mau kita orang berpengaruh, kita tahu bahwa di satu titik itu adalah akhir kita. Sama saja dengan jabatan. Halo sahabat Liputan6.com, apa kabar? Senang sekali program Bincang Liputan 6 bisa kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Teddy Trisetyo Berti. Narasumber saya hari ini sangat spesial. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tentunya sejumlah peran telah ia lakukan, mulai dari diplomasi Indonesia di luar negeri hingga mengatasi sejumlah isu seperti Palestina. Lantas seperti apa keseharian narasumber saya hari ini di masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo? Langsung saja saya perkenalkan kepada sahabat Liputan6.com, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. Halo Bu Retno, apa kabar? Apa kabar, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sehat juga Bu? Sehat juga, Alhamdulillah. Ramadan sudah selesai, sehat. Itu yang penting, karena kalau sehat, aktivitas lancar gitu ya Bu ya. Bu Retno, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Bincang Liputan 6 dan juga sahabat Liputan6.com yang ada di rumah. Hari ini boleh ya Bu, kita ngobrol-ngobrol santai soal diplomasi Indonesia. Kalau gitu saya mau mulai dari masa Ibu menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang kurang lebih mungkin sekarang sudah 9 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Dan tentunya ada banyak isu ya Bu yang sudah Ibu kerjakan sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Nah kira-kira boleh nggak sih Bu dirangkum Bu perjalanan diplomasi Indonesia itu seperti apa selama ini? Agak susah juga ya merangkum apa yang kita kerjakan hampir 10 tahun dalam waktu hitungan beberapa menit. Tapi saya ingin mencoba untuk menggambarkannya seperti ini. Pada saat kita berangkat di 2014, kita sampaikan bahwa prioritas politik luar negeri Indonesia itu 4+1. 4 itu pertama adalah diplomasi ekonomi, kemudian yang kedua adalah pelindungan warga negara Indonesia, yang ketiga adalah diplomasi perbatasan, bukan perbatasan tapi kedaulatan. Bagaimana kita mempertahankan kedaulatan kita. Kemudian yang keempat yang merupakan juga amanat dari konstitusi adalah kontribusi kita kepada perdamaian dunia, dan yang +1-nya itu lebih internal. Dalam arti kita dari waktu ke waktu berusaha untuk memperkokoh infrastruktur diplomasi, karena sekali lagi kita tidak akan dapat berkinerja dengan baik kalau infrastruktur diplomasinya tidak dari waktu ke waktu kita perkuat terus. Jadi kayak misalnya orang mau dagang cepat tapi jalannya rusak kan nggak bisa. Jadi infrastruktur itu penting sekali. Nah, saya ingin sedikit menggambarkan 4+1 dalam waktu yang singkat. Intinya begini, secara keseluruhan memang ada sebuah perubahan mindset dari para diplomat Indonesia. Perubahan mindset yang pertama adalah kita sekarang bekerja semuanya dengan orientasi result. Jadi kita tahu target kita apa, terutama di bidang ekonomi. Disitulah kita mencoba untuk mendukung. Kita tidak ada yang langsung, tetapi ada yang dalam bentuk dukungan. Tetapi intinya adalah bagaimana ekonomi Indonesia bisa lebih maju, dan kita menggunakan tools diplomasi untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Jadi diplomasi Indonesia merupakan sangat kuat di dalam waktu hampir 10 tahun ini. Yang kedua adalah
mempertebal keberpihakan kita untuk isu pelindungan warga negara Indonesia, karena dari waktu ke waktu jumlah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri untuk bekerja, untuk menetap dan sebagainya lebih besar lagi, kasus yang terjadi juga lebih banyak, TPPO perdagangan manusia semakin marak termasuk yang online, sehingga saya patut bersyukur dan bangga masalah perlindungan WNI ini sudah dimulai sejak dari Pak Hasan, sekarang Menlu Hasan Wirayuda, sekarang kita pertebal, kita perkuat, dan itu sudah menjadi bagian dari DNA setiap diplomat Indonesia. Jadi kalau kita bicara dengan diplomat Indonesia, saya sudah bisa pastikan bahwa di dalam tubuhnya itu sudah muncul DNA untuk pelindungan. Di pelindungan ini besar sekali. Saya kasih contoh ya, dalam waktu hampir 10 tahun ya, 9 tahun, itu kasus yang kita selesaikan itu 224.141. Itu besar sekali. Dan kalau saya bagi per tahunnya itu 24.904 kasus. 4 kasus. Kalau saya bagi per bulan, dalam 1 bulan itu kita menyelesaikan 2075 kasus, which is itu banyak sekali. Dan sekarang tambah marak dengan adanya online scam. Jadi sekali lagi di 4+1 itu diplomasi ekonomi, menunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Kita bisa lihat perdagangan kita, investasi kita, mohon maaf, melesat, bertambah kuat. Kemudian pelindungan kita, tadi salah satu contohnya adalah jumlah kasus yang kita selesaikan, plus misalnya kita juga berhasil mengembalikan hak-hak keuangan para WNI kita yang misalnya pekerja migran kita nggak dibayar dan sebagainya. Jadi dalam 9 tahun terakhir ini kita sudah dapat mengembalikan lebih dari 1 triliun rupiah hak-hak keuangan para pekerja migran kita. Mengenai diplomasi kedaulatan, banyak sekali negosiasi perbatasan yang sudah dapat kita lakukan. Yang keempat, mengenai kontribusi kita kepada perdamaian dunia, banyak banget yang dapat saya ceritakan. Misalnya bagaimana keaktifan diplomasi kita untuk membela Palestina, bagaimana kita berkontribusi bagi para perempuan di Afghanistan, belum lagi G20, belum lagi ASEAN dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu adalah gambaran yang singkat mengenai kinerja kita dalam waktu hampir 10 tahun ini. Dan itu tentunya harus kita apresiasi bersama ya, sahabat liputan6.com, kepada Bu Retno tentunya. Nah, selama kurang lebih 10 tahun ini juga Bu Retno menjabat sebagai Menlu, tentu ada ya Bu ya, isu-isu yang kemudian menjadi sorotan dan juga menonjol. Misalkan isu Palestina, kemudian juga ada isu Rohingya, perang Rusia-Ukraina, dan juga Laut Cina Selatan. Tentunya hal ini kan membutuhkan kebijakan luar negeri ya Bu Retno ya. Kira-kira selama periode kepemimpinan Ibu Retno, apa sih Bu kebijakan-kebijakan luar negeri yang sudah Bu Retno ambil dan Kemlu ambil terkait masing-masing isu tersebut? Oke, jadi dasar kita, jadi politik luar negeri kita itu kental dengan 2 hal. Yang pertama adalah jadi politik luar negeri yang kental dengan isu perdamaian, diplomasi perdamaian. Yang kedua, kental dengan isu kemanusiaan atau diplomasi kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat dari semua isu tadi, itu pasti berujung pada 2, perdamaian dan kemanusiaan. Dan dalam pelaksanaan politik luar negeri ini, walaupun politik luar negeri itu sifatnya tidak statis ya, semuanya tergantung pada keadaan, sehingga kita harus adaptif, kita juga harus dapat menyesuaikan dengan cepat, tetapi ada prinsip dasar yang tidak boleh berubah, yaitu adalah bahwa kita selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai, termasuk hukum internasional. Jadi pijakan kita kuat sehingga kalau toh terjadi adjustment di sana sini tidak keluar dari koridor. Bisa dibayangkan kalau diplomasi kita ini tidak patuh, bukan tidak patuh, tetapi tidak konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip. Pasti kita akan terombang-ambing gak keruan, karena pasti hal-hal yang bersifat transaksional jangka pendek itu sangat sangat menggiurkan. Nah,
Kalau kita tergiur pada hal yang sifatnya sangat jangka pendek, maka yang dapat saya pastikan adalah kepentingan jauh kita, kepentingan long term kita yang betul-betul merupakan kepentingan bangsa pasti akan dikorbankan. Nah, saya ingin kasih contoh misalnya mengenai masalah Palestina. Indonesia ini merupakan satu dari sejumlah negara yang terus konsisten untuk membantu perjuangan bangsa Palestina. Tadi saya bicara mengenai diplomasi perdamaian, diplomasi kemanusiaan. Dua hal ini juga berlaku untuk Palestina. Kita ingin situasi Palestina, kondisi Palestina yang semakin hari semakin buruk, itu kembali dirembuk supaya perdamaian tercipta dan end goal-nya adalah kemerdekaan. Dan kemerdekaan Palestina ini juga termasuk di dalam undang-undang dasar kita. Jadi ini adalah membela perjuangan bangsa Palestina ini merupakan amanah dari konstitusi. Kemudian diplomasi kemanusiaannya dari waktu ke waktu kita memberikan bantuan kemanusiaan dan lain-lain. Dengan demikian kalau kita tadi saya bicara kalau kita tergiur pada tawaran-tawaran jangka pendek, beberapa negara melakukan itu terus terang. Karena dengan adanya tawaran jangka pendek, transaksional, nanti kalau kamu menormalisasi hubungan dengan Israel, maka kamu akan diberi 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau kita tergiur pada hal yang ini saja, maka semua bangunan prinsip-prinsip kita, dignity kita sebagai bangsa dan sebagainya itu akan rontok semua. Untungnya Indonesia enggak melakukan itu. Kita konsisten berada di garis paling depan untuk membela bangsa Palestina. Dan untungnya lagi sikap pemerintah ini didukung penuh oleh masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya perjuangan pemerintah, tetapi ini sudah merupakan perjuangan bangsa Indonesia. Itu hanya sebagai salah satu contohnya saja. Dan itu sebenarnya memang terasa betul sih Bu. Sebagai saya mungkin masyarakat normal, dukungan masyarakat Indonesia tadi memang betul sangat kuat sekali untuk rakyat Palestina. Nah kali ini sahabat liputan6.com dan Bu Retno, saya mau tanya soal satu isu yang Ibu singgung tadi, soal isu perempuan. Nah di awal tahun ini, di pidato awal tahun Ibu itu selalu menyuarakan, sering sekali membahas soal isu perempuan Bu. Nah kira-kira menurut Ibu Retno, ini kan juga bukan retorika belaka ya Bu ya. Perjuangannya sudah Ibu lakukan bagaimana mendukung hak-hak perempuan di Afghanistan. Dan juga Ibu juga bersuara di konferensi internasional misalnya OKI. Nah pertanyaannya Bu, kenapa sih Bu isu perempuan ini penting menjadi bagian dari diplomasi Indonesia? Kenapa isu perempuan itu penting? Kalau kita lihat dari sisi demografi dulu lah. Jumlah perempuan, penduduk perempuan dunia berbanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Kita tuh sudah hampir sama. Dalam artian kita ambil bulatannya saja. 50% penduduk dunia itu adalah perempuan. Jadi dapat dibayangkan, apabila perempuan ini tidak diberdayakan, maka apa yang terjadi dengan dunia? Jadi ini merupakan sebuah konsekuensi logis juga. Kenapa kita perlu memberdayakan perempuan? Karena kita ingin dunia yang lebih baik bagi semua. Ada isu inklusivitas di situ, ada isu gender equality di situ. Tetapi intinya konsekuensi logika mengatakan bahwa kalau kamu ingin mengubah dunia, ya bantulah perempuan tersebut. Nah, ini kemudian kita terjemahkan atau kita tarik di dalam pelaksanaan diplomasi kita. Tadi benar sekali bahwa isu perempuan kita berusaha untuk mainstreamkan, kita harus utamakan di dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia. Kita termasuk salah satu negara yang sangat aktif dalam isu women, peace and security. Misalnya, kita buatkan network untuk para negosiator dan mediator perempuan di Asia Tenggara. Jadi untuk network mediators, negosiator di Asia Tenggara untuk perempuan, itu yang mendirikan atau menginisiasikan adalah kita, Indonesia. Dan itu network itu kita link dengan dari berbagai kawasan. Terus kemudian yang kedua, jumlah peacekeepers perempuan.
kita berusaha untuk tingkatkan termasuk peacekeepers dari Indonesia yang perempuan yang jumlahnya terus meningkat. Kemudian dengan PBB kita mencoba untuk membuat policy-policy yang sifatnya mempermudah tugas perempuan pada saat dia bertugas sebagai peacekeepers. Belum lagi isu yang terkait dengan Afghanistan. Bagaimana negara bisa maju kalau kaum perempuannya tidak dididik. Di Indonesia untung kita punya Raden Ajeng Kartini ya, yang dari sejak awal dia sudah memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Ternyata di era yang sudah sangat modern, yang orang sudah pergi ke bulan, ada juga negara yang masih membatasi akses perempuan terhadap pendidikan. Dan pendidikan adalah awal mula dari semuanya. Jadi kita tidak akan bisa maju tanpa pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, saya juga berada di garis paling depan untuk terus menyuarakan dan mendukung equal access bagi para perempuan Afghanistan untuk pendidikan. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin melihat sebuah dunia yang lebih baik bagi semua, nggak mungkin, nggak akan tercipta kalau kita tidak memberdayakan kaum perempuan. Jadi kita harus memberdayakan kaum perempuan. Baik, itu catatannya sahabat liputan6.com. Nah, saya mau flashback lagi nih Bu, flashback ke belakang karena kan tema kita kayaknya ini flashback terus ya Bu. Dari kebijakan Bu Retno selama menjabat sebagai Menlu. Salah satu kebijakan yang kami nilai juga Bu menjadi sorotan dan juga Indonesia sukses adalah ketika Bu Retno menjalin hubungan multilateral Bu. Nah, kita tahu betul ya Bu bahwa di tahun 2020 waktu itu kita semua umat manusia mengalami COVID-19 dan kala itu Bu, Ibu mengamankan stok vaksin dalam negeri melalui multilateral tadi dan juga bukan hanya untuk dalam negeri, tapi bagaimana mengamankan vaksin-vaksin tersebut untuk negara-negara lain. Nah, kira-kira menurut Ibu, kebijakan luar negeri kita yang multilateral ini apakah harus terus dikedepankan Bu? Iya, jadi intinya adalah begini. Apapun yang saya mungkin mulai dari sini aja. Pada saat pandemi COVID terjadi, tidak ada satupun negara yang siap. Bahkan negara maju pun pada saat itu tidak siap. Karena datangnya cepat sekali dan berdampak pada banyak orang. Nah, disitulah pada saat kita pertama-pertama sudah mulai ada kasus di Indonesia dan sebagainya, kita sudah mulai berhitung bahwa ini akan jadi isu dunia. Oleh karena itu dengan perhitungan yang sangat masak, akhirnya pada saat itu Bapak Presiden memanggil beberapa menteri untuk mengatakan kita harus mendapatkan vaksin. Di titik itu barangnya nggak ada, masih dikembangkan. Sementara kebutuhan banyak sekali, negara-negara berebut. Bisa dibayangkan betapa sulitnya kita bisa mendapatkan alokasi vaksin yang sampai selesai pandemi itu jumlah yang berhasil kita amankan sekitar 516 juta vaksin. 516 juta vaksin. Dan lebih dari 25% diantaranya kita bisa peroleh dengan gratis. Yang berarti kita dapat menghemat APBN kita untuk membayar vaksin tersebut. Nah, kenapa kita bisa berhasil? Pertama, kita gunakan semua networking kita agar kita dapat memperolehnya. Jadi istilah gampangnya begini, atau message-nya begini, bertemanlah sebaik mungkin dengan sebanyak mungkin orang. Pada satu saat pertemanan itu yang akan menyelamatkan kita. Dan it happened. It happened pada saat kita berusaha untuk mendapatkan vaksin. Alhamdulillah teman kita banyak, jadi kadang-kadang bagi dong. Dan pada saat itu rasa kemanusiaan memang sedang muncul ya. Termasuk waktu itu APD. Waktu itu saya ingat banget bahwa dokter tenaga medis kita sudah jatuh satu persatu karena mereka tidak terprotek dengan baik. Nggak ada APD. Maka waktu itu Presiden mengatakan cari APD. Dan kita tahu ada APD yang dijahit. Ini sebenarnya proyeknya
Korea Selatan, kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia lama. Jadi intinya gini, Korea Selatan kan membutuhkan APD ini sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Dia punya bahan mentah, bahan bakunya dibawa ke sini, dijahit oleh Indonesia, beberapa tenaga kerja di sini, pabrik-pabrik di sini. Kemudian APD ini dikembalikan ke Korea Selatan untuk keperluan rumah sakit mereka. Nah, waktu itu ada 220.000 APD yang sedang dalam proses penyelesaian di Indonesia oleh Korea Selatan. Ini barangnya Korea Selatan loh, bukan barang kita. Akhirnya saya bicara dengan Menlu Korea Selatan. Waktu itu perempuan, sahabat baik saya, namanya Menlu Kumwa. Saya bilang, bisa nggak kamu bagi sebagian APD untuk kami? Dokter-dokter kami sudah pada berjatuhan. Dia bilang, Retno kami di sana juga butuh sekarang dan sebagainya dan sebagainya. Terus akhirnya kita negosiasi 3 hari 3 malam untuk mendapatkan APD. Pada akhirnya mereka mengatakan, you are my good friend. Jadi kita bagi separuh-separuh. Maka angka 110.000 itu adalah jumlah APD pertama dalam jumlah yang besar yang pertama yang dapat diperoleh oleh Indonesia untuk menyelamatkan tenaga-tenaga medis tersebut. Jadi sekali lagi moral story dari cerita ini adalah bertemanlah sebaik mungkin dengan sebanyak mungkin orang karena itu akan membantu kita. Nah, kemudian yang kedua, kita juga enggak egois, mikir diri kita sendiri. Dengan 616 dan kita termasuk manajemennya yang paling bagus di dunia, kemudian kita selesai. Maka kita juga berkontribusi pada dunia. Saya duduk sebagai salah satu, katakanlah gambarannya adalah pengurus lah dari COVAX, dari COVAX yang tujuannya adalah bagaimana membantu negara-negara yang kurang mampu untuk dapat memperoleh vaksin. Jadi mempersempit gap antara perolehan vaksin dari negara maju dengan perolehan vaksin dari negara-negara yang kurang maju. Karena begini, misalnya negara-negara yang kurang maju di Afrika, mereka untuk menyimpan vaksin saja, cold storage-nya saja, mereka nggak mampu. Maka itu kemudian kita berdayakan. Jadi saya termasuk panitia dari distribusi vaksin dunia untuk membantu sekali lagi negara-negara yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang kurang lebih sama terhadap vaksin. Jadi intinya begitu. Jadi kita nggak boleh juga egois buat gua yang utama, masyarakat gua, tapi jangan lupa kita punya tanggung jawab internasional yang harus kita jalankan. Betul sekali. Berarti ini bisa digambarkan momen itu tuh bukan hanya keberhasilan saja di akhirnya Bu ya, tapi semuanya diuji. Ya. Dari awal sampai akhir semuanya diuji. Nah, bicara soal isu lain lagi nih Bu. Ada lagi soal, tadi kita sudah singgung soal isu Myanmar, isu Palestina, isu Afghanistan. Meskipun ada banyak nih Bu suara-suara masyarakat Indonesia yang mendukung, tapi sebagian pasti adalah Bu opini-opini yang tercipta yang beranggapan bahwa ngapain sih Bu kita tuh repot-repot gitu Bu ngurusin urusan negara lain. Kenapa nggak urusan dalam negeri? Kira-kira Bu Retno menanggapi opini-opini seperti ini seperti apa Bu Retno? Saya selalu sampaikan begini, pelaksanaan politik luar negeri kita itu ada 2 ujungnya. Yang pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional. Yang kedua adalah berkontribusi bagi perdamaian dunia. Dan ini merupakan amanah dari konstitusi. Jadi sekali lagi ini amanah dari konstitusi. Nah, memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia itu hal utama. Jadi dalam semua pelaksanaan diplomasi kita, ya memang sebagian besar ujung-ujungnya adalah memperjuangkan kepentingan kita. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, Bu urusin dulu dong urusan Indonesia, saya selalu mengatakan, I do and I will always do that. Karena itu adalah amanah utama kita. Politik luar negeri, diplomasi hanya merupakan alat untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita pada saat vis-a-vis atau berhadapan dengan negara lain. Jadi jangan khawatir, kepentingan nasional kita akan terlalaikan dengan kita berkontribusi. Tetapi jangan
pernah lupa juga bahwa masalah kontribusi ini amanah dari konstitusi kita. Bisa dibayangkan, saya selalu mencoba untuk menggambarkannya simpel. Misalnya di suatu kampung atau gang, bisa dibayangkan nggak kalau setiap rumah hanya memikirkan rumahnya sendiri. Jadi misalnya ada jalan rusak, enggak, pokoknya rumah saya, depan rumah saya jalan saya masih bagus. Perkara jalan rusak di tempat orang lain, bodoh amat. Misalnya kemudian ada wabah di tetangga, dia cuma nutup pintunya aja, tapi tidak berusaha untuk membantu tetangga tersebut mengatasi penyakitnya. Apakah kampung itu yang kemudian dalam konteks ini adalah dunia, apakah kampung itu akan menjadi kampung yang nyaman, aman bagi penduduknya? Kan enggak. Jadi sekali lagi, memperjuangkan kepentingan nasional kita penting, sangat penting. Tetapi berkontribusi tidak kalah pentingnya. Karena kita, unfortunately planet kita cuma satu. Kita share planet, maka kita harus saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong, itu kata kuncinya. Bu, saya mau balik lagi soal isu perempuan. Kayaknya menarik nih kalau bicara dengan Bu Retno, isu perempuan tentu harus kita gali lebih banyak. Ibu Retno kan menjadi perempuan Indonesia pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, dan itu sangat menginspirasi tentunya Bu bagi mungkin anak-anak remaja di luar sana yang mungkin juga ingin meneruskan karirnya seperti Bu Retno. Saya mau tanya soal keterwakilan perempuan Bu di Kementerian Luar Negeri. Boleh nggak sih Bu dibocorin ke sahabat liputan6.com itu sudah seberapa banyak sih Bu diplomat perempuan di Kemlu? Kemudian sudah seimbangkah? Dan yang terakhir, pesan Bu Retno untuk mereka seperti apa? 38 tahun yang lalu saya masuk ke Kementerian Luar Negeri menjadi diplomat. Tahun 85-86. Pada saat itu komposisi angkatan saya, angkatan diplomat saya, itu hanya 10% perempuannya. Itu pun di dalam perjalanannya juga mengalami pengurangan karena ada beberapa rekan saya yang memutuskan untuk mundur atau keluar dari Kementerian Luar Negeri. Nah, 10% itu adalah angka rata-rata pada saat itu. Sekarang kalau ditanya berapa jumlah perempuan laki-laki, itu kalau dari sisi persentase sudah 41-59. 41 adalah perempuannya, 59 adalah laki-lakinya. Itu rata-rata. Tetapi kalau dilihat perangkatan dalam beberapa tahun terakhir ini, maka jumlah perempuan laki-laki itu sudah imbang. Bahkan di beberapa angkatan diplomat itu angka perempuannya sudah lebih tinggi daripada angka laki-laki. Jadi dari sisi presentase sudah jauh lebih baik dan hampir berimbang. Nah, memang yang masih menjadi tantangan adalah bagaimana situasi berimbang yang menyangkut partisipasi dalam arti dia menjadi diplomat itu bisa dapat diseimbangkan juga di level pengambil keputusan. Ini tantangan di semua bidang. Pada saat kita bicara mengenai level pengambil keputusan, maka angka perempuan masih minoritas. Nah, ini yang terus kita perjuangkan. Oleh karena itu kalau tadi tanya pesan apa yang dapat saya sampaikan kepada para diplomat perempuan kita, saya selalu mengatakan untuk menjadi diplomat perempuan jauh lebih besar. Saya nggak tahu berapa kali jauh lebih besarnya, tapi dapat dipastikan jauh lebih besar daripada diplomat laki-laki. Tetapi bukan berarti tidak mungkin, doable. Tapi kita harus kerja keras dan membuktikan bahwa perempuan memang tidak kalah. Dan saya paling gampang kan mengambil contoh saya kan. Saya menikah, saya punya anak, saya punya cucu sekarang. Saya berkarir sudah kalau sebagai diplomat hitungannya sudah 38 tahun. Di sana sini memang harus ada kompromi sedikit-sedikit lah dikompromikan karena nggak mungkin semua itu bisa jalan bareng kalau tidak ada
kompromi, fleksibilitas, dukungan dari keluarga, macam-macam lah. Jadi ramuannya tuh macam-macam. Tetapi message saya kepada kaum perempuan diplomat Indonesia, kamu bisa juga. Bisa juga Seperti ya, Bu. saya. Semua kemungkinan ada. Oke Bu Retno, kali ini saya mau tanya soal pemerintahan Presiden Jokowi ini kan akan segera berganti ya Bu. Tentunya pasti selama Bu Retno menjabat sebagai Menlu kurang lebih 10 tahun ini ada catatan penting Bu bagi diplomasi Indonesia ke depannya. Dan tentunya juga pasti mungkin ada hal-hal yang mungkin belum selesai Bu Retno yang Ibu kerjakan. Dan apa kira-kira yang perlu dilanjutkan juga Bu untuk kebijakan ke depannya? Kalau jadi satu pemerintahan ke pemerintahan lain ini kan bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Perjalanan Indonesia, ada zaman administrasinya Pak SBY, ada Pak Jokowi, kemudian nanti akan diteruskan dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa pasti ada yang belum selesai. Oleh karena itu menjadi tugas administrasi atau pemerintah yang akan datang untuk melanjutkannya. Kalau kita semuanya selesai, ya ngapain punya pemerintahan lanjutan ya. Sama kan kayak kita perjalanan kita hidup kita kan nggak mungkin semuanya, misalnya perjalanan kita sebagai manusia hanya terbatas, misalnya udah 5 tahun, setelah 5 tahun seluruh kebutuhan kamu itu semuanya selesaikan, enggak. Ini adalah bagian dari sebuah perjalanan bangsa. Nah memang apa yang perlu dilanjutkan, kita punya cita-cita 2045 Indonesia emas. Untuk mengejar Indonesia emas enggak gampang. Banyak sekali aset yang kita miliki. Dari sisi demografi, penduduk muda kita cukup banyak. Dari segi sumber daya alam, kita dikaruniai sumber daya alam yang cukup banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana kita Indonesia mengelola aset-aset tersebut sehingga bisa mencapai mimpi Indonesia emas kita di 2045. Dan ada beberapa hal yang menjadi kunci utama kita supaya kita bisa memanage aset menjadi result yang baik sehingga mimpi 2045 bisa terwujud. Antara lain apa? Good governance. Good governance itu artinya apa? Korupsi harus dibasmi. Selama korupsi terus ada dan semakin lama semakin besar, akan sangat sulit mimpi emas Indonesia 2045 akan terwujud. Karena mimpi itu bukan datang dari langit, Betul. bukan jatuh dari pohon. Mimpi itu akan merupakan result dari kerja keras kita. Nah, sekarang kerja keras kita tunjukkan, dan sangat kritikal ini kan 2024 peralihan pemerintahan 2025 sampai 2045. Ini adalah periode yang sangat kritis. 20 tahun yang sangat kritis, apakah kita akan berhasil mewujudkan mimpi kita? Menarik Bu ya, jadi nggak perlu, jangan sampai kita nunggu aja Bu, harus dijemput. Cita-citanya harus dijemput. Nah, menarik juga Ibu Retno tadi singgung soal masa kerja Bu Retno, pengabdian selama kurang lebih 38 tahun di Kemlu. Tapi kalau saya boleh tanya nih Bu Retno, kira-kira dari 38 tahun itu, boleh dong Bu satu dibocorin kira-kira momen apa sih Bu yang nggak terlupakan gitu, secara personal menurut Ibu? Banyak momen yang nggak terlupakan ya, dalam artian setiap masa menjalankan pekerjaan atau profesi sebagai diplomat itu setiap masa ada tantangannya. Pada saat saya masih muda, saya tentunya masih, kalau dari struktur saya masih ada di bawah. Tantangan kita itu betul-betul antara bagaimana bekerja dengan baik sama ngurus anak-anak kecil dan sebagainya. Dan itu sangat nggak gampang, sangat nggak gampang karena saya adalah perempuan. Sampai tantangan yang sudah pada saat kita menjadi dirjen, menjadi menteri, itu tantangannya berbeda juga. Bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat, nggak gampang juga. Jadi pengalaman yang paling gampang itu mengingat pengalaman yang paling terakhir. Misalnya seperti pada saat kita menjadi presiden dari G20. Karena tidak ada satupun pihak yang pada saat itu memprediksikan
bahwa Indonesia akan berhasil. Yeah. Udahlah, enggak. Indonesia enggak bakalan, dia bukan negara superpower yang bisa katakanlah mengatur semuanya. Indonesia adalah middle power, perseteruan di antara G20 begitu hebatnya. Jadi semua orang prediksinya G20 akan bubar dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Bu, sorry saya potong. Ini konteksnya waktu itu 2000 kita kepemimpinan 2022 itu COVID dan juga perang Ukraina Rusia, Bu. Iya. Jadi COVID 2020 terus kemudian perseteruan itu kan juga diakibatkan atau sebagai akibat dari perang di Ukraina. Jadi dampak dari perang di Ukraina. Jadi kita tuh udah bertubi-tubi ya, waktu kita mau menjadi presiden, hitungan kita adalah hitungan pasca COVID. Jadi COVID itu masuk hitungan kita. Tiba-tiba jegler, jadi perang ya, di betul. Ukraina Februari 2020. Nah, pas kita mulai menjadi presiden G20. Jadi tekanan banyak sekali, semua pesimis dan sebagainya. Disitulah kita tertanam bahwa kita bisa, insya Allah kita bisa. Dan kerja kerasnya udah nggak bisa dibayangkan. Jadi saya harus datang ke satu capital ke capital lain, mendengarkan apa yang mereka inginkan, dan lesson learn lagi adalah listening. Itu adalah sangat bermanfaat bagi kita untuk membangun jembatan. Ini perbedaannya banyak, lebar, dalam. Kita harus membangun jembatan agar mereka dapat terkoneksi. Dan itu diperlukan upaya yang sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi, kalau saya bilang itu mukjizat, itu tangannya Gusti Allah. Tangannya Gusti Allah membantu kita, mempermudah prosesnya sehingga di akhir presidensi kita G20 masih bisa bekerja, masih utuh, nggak bubaran, dan menghasilkan deklarasi serta menghasilkan proyek-proyek yang bermanfaat bagi dunia. Jadi saya kemudian mengatakan bahwa ini tangannya Gusti Allah. Ikut membantu kita, memberi kelancaran kita sehingga kita bisa sukses. Di Bali waktu itu Ibu sempat sakit waktu itu. Aku kena COVID setelah itu. Oh iya. Iya, itu COVID saya. Sekali-sekalinya saya kena COVID, udah dalam kondisi yang sangat exhausted. Mungkin karena capek ya, jadi daya tahan tubuh juga menurun. Jadi bisa kebayang di masa 2 hari tambah 1, 3 itu saya itu demam tinggi. Tapi saya disiplin, saya pakai masker terus. Setiap 4 jam. Setiap 4 jam saya minum obat. Saya tuh minum obat supaya saya nggak tumbang. Sampai Pak Luhut waktu itu datang khusus ke saya. Dia bilang gini, lo nggak boleh sakit, lo nggak boleh sakit, lo sama gua nggak boleh sakit, lo sakit tumbang semuanya. Gitu. Jadi itu yang menjadi penguat saya nggak boleh sakit, saya nggak boleh sakit. Jadi saya kalau udah mulai meriang, cepat-cepat minum obat, terus minum obat terus. Dan setiap kali saya mau keluar dari kamar hotel saya, pagi itu dokter masuk untuk ngecek semuanya. Tapi alhamdulillah semuanya akhirnya berakhir. Sempat viral juga tuh Bu waktu itu sama Bu Ani. Kelihatannya Bu Retno lega banget waktu Pak Jokowi. Udah ketok palu. Oke Bu Retno, selanjutnya nih. Tentu juga banyak orang di luar sana yang penasaran Bu dengan peran Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai nenek juga, dan juga sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Kira-kira Bu, dalam membagi peran sebagai Menlu itu seperti apa sih Bu? Boleh dikasih tipsnya? Udah terlatih dari kecil ya. Karena ya itu, pada saat saya diplomat kemudian saya punya anak. Jadi penempatan saya pertama di Australia itu saya membawa anak kecil 1,5 tahun. Kemudian pulang dari Australia saya membawa anak kecil lagi 1,5 tahun. Kemudian saya penempatan ke Belanda yang kedua, itu saya bawa anak-anak kecil yang masih pada bersekolah, yang ya macam-macam lah tantangannya waktu itu. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa yang akhirnya mendidik saya untuk dapat memanage antara rumah dan kantor yang sejauh ini so far so good.
Jadi untungnya punya masa latihan di masa lalu, pada saat anak-anak masih kecil. Jadi so far oke sih. Makanya Antar ini yang sekolah dulu ya. Oh iya, ngantar sekolah, belum lagi kalau misalnya panas, anak kecil kan sering kemudian sakit dan sebagainya. Terus kalau panas itu berarti malam itu kita nggak tidur, kita harus dekap dia supaya panasnya dipindahkan ke kita dan sebagainya. Pokoknya kalau cerita seorang perempuan pekerja itu pasti seru, pasti lebih seru daripada cerita mengenai laki-laki pekerja. Lebih seru daripada cerita saya. Oke, nah Bu Retno, di balik prestasi luar biasa dari Kemlu RI, pencapaian yang sudah banyak diraih, pasti Bu dalam bekerja banyak mumet lah Bu pasti. Kalau Bu Retno, kalau lagi mumet tuh ngapain sih Bu? Biasanya apa yang dilakukan? Kalau sekarang? Nah. Kalau sekarang mumet, cucuku tak panggil semua. Ada 2 sekarang Bu ya? 3, hampir 4. 3. Hampir 4. Jadi kalau udah mumet, udah mulai, ayo sekarang semuanya kumpul ke rumahnya Yangti. Udah main sama mereka. Main lagu-lagu mereka, ikut mereka dan sebagainya, udah hilang. Jadi ikut menjadi anak kecil. Akhirnya lupa bahwa ada beban dan sebagainya, ada tanggung jawab yang memang harus diselesaikan, yang rumit dan sebagainya. Jadi kalau sekarang tuh obat saya ya cucu-cucu saya. Ya. Pelengkap Ibu ya berarti sekarang. Alhamdulillah. Ya? Oke Bu, selanjutnya ada yang penasaran juga pasti. Kira-kira kalau misalkan nanti Bu Retno menyelesaikan masa tugasnya, kita belum tahu kapan, tapi kira-kira ketika Ibu menyelesaikan tugasnya, masa baktinya sebagai Menteri Luar Negeri, kira-kira apa sih Bu planning ke depannya? Pensiun. Pensiun. Kan pensiun kan, semua itu ada akhirnya. Ada awal pasti ada akhir. Dan saya selalu bilang, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Bahwa perjalanan apapun, sekuat apapun kita, pasti ada titik akhir. Dan kita harus siap dengan titik akhir itu. Seperti hidup kita. Mau kita orang kaya, mau kita orang berpengaruh, kita tahu bahwa di satu titik itu adalah akhir kita. Sama saja dengan jabatan. Jabatan kita tahu bahwa jabatan ini atau tanggung jawab. Saya sih selalu tidak bicara, saya jarang sekali, hampir tidak pernah menyebut jabatan. Saya menyebut tanggung jawab. Saya ingat ibu saya, beliau selalu mengatakan, jangan pernah menikmati jabatan. Karena kalau kita menikmati jabatan, pasti kita akan terlena. Tapi tunaikan tanggung jawab kamu dengan sebaik-baiknya. Eling. Itu kata ibu saya. Jadi saya sudah terus bicara dengan diri sendiri karena ini adalah tanggung jawab yang dititipkan. Ya kan dalam hal ini kan tentunya saya diangkat oleh presiden. Ya kan? Jadi diberi tanggung jawab dan tanggung jawab ini pasti akan ada selesainya. Dan kalau sudah selesai, banyak sekali yang sekarang orang tanya ke saya, Ibu mau jadi apa? Ya jadi Retno. Jadi Retno. Karena saya adalah Retno. 10 tahun ini kebetulan yang namanya Retno Marsudi ini diberi tanggung jawab sebagai Menlu. Pada saat tanggung jawabnya ini sudah selesai, ia menjadi Retno. Gak apa-apa, saya lahir nama saya Retno. Jadi apa susah? Gak berubah ya Bu ya? Namanya gak berubah jadi nama saya gak berubah. Tetap. Oke Bu Retno, terima kasih banyak. Tapi ini ada pertanyaan terakhir Bu sebelum kita closing. Kira-kira apa sih Bu pesan Bu Retno untuk masyarakat Indonesia secara luas, terutama generasi muda dan anak-anak remaja di luar sana Bu, perempuan khususnya? Kalau untuk perempuan saya sangat konsisten. Saya selalu bilang be brave, never give up. Jadi kita memang harus berani. Kita harus berani, bukan berarti terus kemudian kita protes sana, protes sini, enggak. Kita harus berani memperjuangkan mimpi-mimpi kita. Dan untuk mengejar mimpi-mimpi kita, sudah dapat dipastikan jalannya akan sulit. Tapi jangan pernah menyerah. Kalau kamu jatuh, nikmati, bangkit lagi. Jatuh sekali, bangkit lagi. Jatuh 2 kali, bangkit lagi. Sampai mimpi kamu bisa tercapai, dan saya kira ini juga berlaku bagi anak-anak muda laki-laki. Jalan kamu panjang,
Jalan kamu mungkin akan terjal dan sulit, tapi never give up. Ingat, kalau anak-anak muda kan for sure dia akan menjadi bagian dari mimpi emas 2045. Jadi anak-anak kita ini yang akan menjadi bagian pelaku dari mewujudkan mimpi 2045. Dan jangan korupsi. Jangan korupsi. Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Terima kasih Bu sekali lagi atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya, itu dia tadi sahabat liputan6.com wawancara kami bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Terus saksikan program Bincang Liputan 6. Saya Teddy Trisetyo Berti, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri dan sampai jumpa.